Hai, namaku Adika Juwita Alimia Baroroh. Orang-orang biasa memanggilku Adika. Aku mahasiswa dari jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018. Sudah 3,5 tahun ini aku belajar di Universitas Diponegoro. Dan tahun 2022, KKN atau kuliah kerja nyata, hal yang katanya paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Namun, karena masih berlangsungnya situasi pandemi COVID-19, KKN kali ini harus dijalani dari kampung halaman masing-masing. Ya, inilah kampung halamanku, Desa Gunung Pring. Terletak di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Desa Gunung Pring memiliki luas permukaan seluas 2,20 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 11.520 penduduk. Desa Gunung Pring merupakan desa dengan jumlah rukun tetangga terbanyak di Kecamatan Muntilan, yakni sebanyak 67 rukun tetangga. Terdapat 11 dusun di Desa Gunung Pring, yakni Dusun Gunung Pring, Dusun Mutihan, Karaharjan, Dukuhan, Nepen, Santren, Ngasem, Bintaro, Ngadisalam, Sabrang, dan Wonosari. Desa Gunung Pring menjadi rintisan desa pendidikan karena di dalamnya terdapat berbagai lembaga pendidikan yang berkualitas maupun memiliki nilai sejarah. Di antaranya, mulai dari tingkat rendah atau taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas sederajat. Dengan jumlah total 30 fasilitas pendidikan di Desa Gunung Pring, terdapat 15 taman kanak-kanak, 4 sekolah dasar negeri, 2 sekolah dasar swasta, 1 madrasah ibtidaiyah swasta, 2 sekolah menengah pertama negeri, 2 sekolah menengah pertama swasta, 1 madrasah sanawiyah swasta, 1 sekolah menengah atas swasta, dan 2 sekolah menengah kejuruan swasta. Desa Gunung Pring dapat dikatakan sangat religius karena mayoritas penduduk di Desa Gunung Pring memeluk agama Islam, yakni sebanyak 10.642 orang. Selain itu, melihat masuk ke desa ini akan kita temukan sebuah kompleks pemakaman yang terdapat di sebuah gunung yang dapat dikatakan tak pernah sepi dari pengunjung. Gunung inilah yang kemudian menjadikan nama desa ini, Gunung Pring, atau dalam bahasa Indonesia, Gunung Bambu. Karena gunung ini dipenuhi dengan pohonan bambu yang sangat rimbun. Di puncak ini dimakamkan banyak aulia Gunung Pring. Selain kompleks makam Gunung Pring, terdapat pula makam lain yang tak pernah sepi dari pengunjung. Salah satunya yaitu makam Kiai Krapyak I yang terdapat di Dusun Santren, Desa Gunung Pring. Di desa ini terdapat pula beberapa pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Darussalam Motocongol dan Pesantren Nurul Falah di Bintaro. Penduduk di desa ini memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam, seperti buruh, karyawan swasta, wira swasta, pedagang, PNS, TNI atau Polri, dosen atau guru, karyawan BUMN atau BUMD, dan petani atau pekebun, peternak maupun perikanan. Saat ini, pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan yang luar biasa bagi Indonesia dan seluruh dunia. Tak hanya dari sektor kesehatan, sektor pendidikan pun turut terdampak pandemi. Hal ini banyak dirasakan oleh berbagai elemen tingkat pendidikan, baik pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi tanpa kecuali. Kabupaten Magelang pun menetapkan kebijakan belajar dari rumah guna melindungi warga sekolah dari paparan COVID-19. Kebijakan belajar di rumah ini dilaksanakan dengan tetap melibatkan pendidik dan peserta didik melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ di Kabupaten Magelang saat ini belum dapat disebut sebagai kondisi pembelajaran ideal.
masih banyak terdapat hambatan dalam PJJ yang menjadi tantangan untuk segera diatasi. Salah satunya, peserta didik membutuhkan perhatian khusus, kemudian jaringan internet, serta motivasi diri agar dapat mengikuti proses pembelajaran yang bersifat mandiri. Selain dari bidang pendidikan, bidang kesehatan pun jelas sangat berpengaruh bagi masyarakat. Apalagi baru-baru ini terdapat varian baru yang kemudian disebut Omicron yang telah ditetapkan sebagai varian yang diwaspadai. Dilihat dari data kasus COVID-19, setiap harinya masih terus ada kasus baru atau pasien terkonfirmasi positif. Namun saat ini sebagian masyarakat masih belum mengerti bahaya dari COVID-19 itu sendiri, sehingga berdampak pada kurangnya penerapan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Permasalahan lain yang ditemukan di masyarakat yaitu masih maraknya konsumsi pangan jajanan anak sekolah yang kurang atau tidak sehat, seperti makanan yang mengandung pewarna, MSG, pengawet makanan, dan sebagainya. Permasalahan terakhir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama saat pandemi COVID-19. Oleh karenanya, saya memutuskan untuk melaksanakan beberapa program kegiatan, yakni yang pertama, pembentukan kelompok belajar anak SD dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian anak. Program kelompok belajar ini kemudian diberi nama Belajar Bareng. Program ini dilaksanakan rutin setiap hari Senin dan Selasa, serta hari Rabu dan Kamis setiap pukul 8 sampai 10 pagi. Program selanjutnya yaitu optimalisasi kader kesehatan mengenai COVID-19 dan pencegahan penularannya, yakni dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan kader kesehatan pada khususnya dan masyarakat Gunung Pring pada umumnya mengenai COVID-19 serta pencegahan penularannya. Program ini dilakukan dengan menyusun sebuah modul kesehatan. Program selanjutnya yaitu membangun budaya makan sehat pada anak sekolah. Program ini dilaksanakan dengan penyusunan modul sederhana yang berisikan tentang pentingnya gizi pada anak sekolah, kemudian juga bahaya pangan jajan yang tidak sehat, serta pesan gizi seimbang untuk anak sekolah. Program selanjutnya yaitu membangun budaya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat Desa Gunung Pring. Program ini dilaksanakan dengan pembuatan modul tentang PHBS terlebih dahulu, kemudian disosialisasikan kepada ibu-ibu kader kesehatan serta bidan desa Gunung Pring. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Indra, selaku kepala dusun di Dusun Sangklen, Desa Gunung Pring, Kecamatan Jalan, Kabupaten Magelang, yang selama ini membawahi wilayah di Sangklen ada 5 RT. Kebetulan di sini ada mahasiswa yang kakak di sini sebagai warga saya untuk masalah kesehatan. Nah, ini masalah tersebut berkaitan dengan apa yang terjadi selama ini ya COVID, dengan dibantu atas nama adik Andika Juta Alimia Baroroh, yaitu memberikan sedikit banyak untuk dusun Sangklen, yaitu untuk masalah COVID-19, yaitu pencegahannya sudah masuk ke wilayah saya juga karena COVID juga berbahaya. Nah, ini sudah ada sosialisasi dari desa maupun dari warga sendiri untuk masalah COVID. Dengan bantuan dari mahasiswi KKN, dengan adanya brosur seperti ini sangat membantu sekali untuk dusun Sangklen. Ya, masalah KKN yang tadi saya sebutkan untuk adik juta di sini sangat baik sekali,
untuk membantu saya, membantu kader-kader kesehatan yang ada di dusun untuk meningkatkan kewaspadaan COVID, karena COVID itu harus dari rumah-rumah, keluarga-keluarga harus peduli. Dengan itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik Juwita dan rekan-rekan dan universitas yang mengirimkan mahasiswanya ke tempat saya. Dan itu semoga Allah memberikan ijabah rahmat. Semoga perjalanan ini, bantuan ini, kerjasama yang baik sangat membantu kami semuanya. Atas nama Kepala Dusun Saneren, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih.